sering turun ke masyarakat, menyapa masyarakat misal di desa atau apa, mungkin kesempatan untuk ketemu langsung sama masyarakat itu yang bikin kita lebih dekat gitu, lebih dikenal. Salah satunya saya rasa itu. Berikutnya ke Ibu Nur Bintang adalah gimana nih keadaan Indonesia saat ini? Gitu, silahkan. Ini pertanyaan ngeri ya Bu Murni ya. Ini mau dijawab yang beneran apa yang Ya, seininya Bu, sehati nuraninya Bu Bintang gimana Bu? enggak, tapi gini, apapun yang terjadi di Indonesia, apapun yang kita dengar, kita rasakan, kita ambil sisi positifnya. Tuh, terutama untuk anak-anak muda. Ini kita didengar anak-anak muda se-Indonesia ya Bu Murni. Jadi kita ambil sisi positifnya. Kalau mungkin bisa sedikit, mungkin saya kalau saya bisa sedikit menginspirasi. Waktu 2019 saya maju kan di pilek provinsi dan belum jadi gitu. Kemudian 2024 yang sukses saya maju lagi gitu. Saya ingin mengabdikan diri karena sekecil apapun pengabdian itu tidak pernah berarti. Seperti yang diungkapkan atau nasihat Pak Bagin nih buat kita nih. Ini langsung ke nasihat, langsung ke saran nih buat generasi muda Indonesia, buat seluruhnya. Ini sekedar mungkin bisa jadi penyemangat gitu ya untuk anak-anak muda, karena kita ini anak-anak muda khususnya itu kan ya masa depan kita ada di mereka kan gitu. Jadi apapun kondisinya saat ini, kalau kita merasa Indonesia tidak baik, ya ayo. What you can do today, just do gitu kan. Nah, seperti yang Pak Bagin bilang kan, jangan takut jatuh, apalagi kalau kau sudah di bawah, ya kan? Jangan pernah menyerah meskipun kau pernah kalah. Jadi apapun kondisi Indonesia sekarang, berharap Indonesia semakin baik itu tetap harus, gitu kan? Bermimpi besar itu tetap harus, tapi juga lakukan apa yang menjadi impian kita. Mungkin begitu. Nanti kalau dijawabnya yang ngeri-ngeri, aduh. Umurnya mancing-mancing nih teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi nih Bu Bintang. Apa pesan untuk masyarakat Indonesia saat ini? Oke, pesan untuk masyarakat. Ini kayak saya merasa, aduh, padahal saya juga bagian dari masyarakat, jadi ini pesannya juga untuk kita semua mungkin ya, benar. Kita ini kan sedang menuju Indonesia emas gitu ya, menuju Indonesia di 2045. Di situ teknologi terus pengetahuan lah ya jadi kunci gitu kan. Jadi kalau saya, sekecil apapun mari kita ikut berkontribusi gitu untuk menuju Indonesia emas. Karena kita ini arsitek untuk Indonesia, untuk bangsa kita. Arsiteknya kan kita, khususnya generasi muda. Jadi sekecil apapun peran kita, lakukan gitu. Ada sedikit ini ya, ini lebih kayak ke hadis kayaknya ini ya. Bagus nih, karena Bu Murni ini saya PDI Perjuangan nih. Iya kan, tua kan, bagus kan. Jadi
Enggak, yang saya selalu ajarkan ke anak-anak itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Artinya bahwa setiap dari kita ini sebetulnya pemimpin. ya, Dan suatu hari akan dimintai pertanggungjawaban. Maksudnya nanti gitu ya. Nanti kita ini masing-masing dari kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi sebagai anak bangsa, misalnya sebagai lurah, sebagai guru, sebagai ayah, sebagai ibu, apapun kita di atas bumi pertiwi ini, gitu. Ayo belajar bertanggung jawab menjadi bangsa Indonesia, menjadi anggota masyarakat, menjadi bagian dari Indonesia Raya ini. Menurut saya sih. aduh. Ini pesan-pesannya berat juga ya buat kita semuanya. Enggak berat juga. Ternyata Bu. enggak, kata ibu. Iya, karena enggak dituntut yang di luar dari kita mampu. Sekecil apapun lakukan. Benar-benar. Berarti semuanya harus berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia untuk Indonesia Emas ya 2045. Iya betul. Lagi Bu, pesan untuk Yayasan Bagin deh, apa sih? Untuk Yayasan Bagin, untuk Bagin Center ya Bu Murni. Aduh, sebenarnya kayaknya belum pantas aja gitu kasih pesan untuk Yayasan Bagin. Cuman saya suka ketika membaca pertama kali tahu apa sih Yayasan Bagin atau Bagin Center itu gitu. Teman-teman ini ya jangan males nih cari apa itu Bagin Center gitu kan. Jadi untuk saya luar biasa yang saya salut sama Bagin Center atau Yayasan Bagin ini, pergerakannya itu kan didasari rasa cinta dengan pemikiran-pemikiran Bung Karno untuk Indonesia. Ya Bu Murni kan. Benar. Jadi mungkin sedikit ini bukan pesan sih ya, ikut menyemangati aja ya Bu Murni ya. Boleh. Untuk Yayasan Bagin jangan pernah lelah dalam menebarkan pemikiran-pemikiran, ide, gagasan Bung Karno terhadap bangsa. Bung Karno memang begitu mencintai Indonesia kan. Jadi untuk Yayasan Bagin jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, dan jangan berhenti menebarkan ide-ide dan pemikiran serta gagasan Bung Karno dalam mencintai Indonesia Raya ini. Gitu. Dan semoga selalu sukses, amin. Bu Murni dan teman-teman di Bagin Center. Selalu ini ya kegiatan-kegiatannya halal bihalal aja, temanya besar banget Yayasan Bagin kemarin ya. Jadi semoga sukses terus. Yang penting itu tadi, ayo kita terus mencintai Indonesia Raya kita ini, terutama ketika kita bicara rasa cinta dan ideologi yang Bung Karno punya untuk Indonesia. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir. Bu Bintang kan sudah sukses nih menjadi anggota dewan yang dekat ke masyarakat, ke lapisan bawah ya. Pasti ada tokoh inspiratif yang Ibu Bintang punya. Siapa sih spill tokoh inspiratifnya dan kenapa menjadi tokoh inspiratifnya? Oke, silakan Bu Bintang. Bicara tentang tokoh inspiratif. Tokoh inspiratif itu sebetulnya bagaimana Bung Karno dengan rasa cintanya terhadap bangsa gitu kan. Kalau di PDI Perjuangan sering dibacakan dedication of life kan. Tanpa pengabdian saya tidak bahagia dan merasa tidak manfaat gitu. Tapi saya juga mengagumi Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Bukan hanya karena beliau putri Bung Karno, tapi ketika saya memilih waktu mau nyalek nih Bu Murni, mau dari partai mana ditanya sama suami kan.
salah satu kenapa saya memilih PDI Perjuangan selain yang saya ceritakan tadi, karena PDI Perjuangan dipimpin oleh Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Beliau itu perempuan tangguh, petarung sejati, dan sangat konsisten. Flashback nih ya, sekarang pemilihan presiden dipilih secara langsung. Itu Salah satu Ibu Mega. salah satu perjuangan beliau gitu Iya. ya. Saat itu sebetulnya Bu Mega bisa nggak usah menerapkan itu gitu. Biar beliau jadi Menang presiden. gitu, Ha. presiden. Jadi presiden perempuan pertama. Terus bagaimana di bawah kepemimpinan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri PDI Perjuangan bisa besar. Adalah sedikit cerita kuda tuli ya, mungkin benar, supaya benar. generasi muda kita mau gitu melek sama sejarah gitu. Jadi untuk saya salah satu perempuan atau wanita yang menginspirasi adalah Ibu Mega. Oke, benar. Terima kasih nih, kayaknya saya ikutan semangat nih dengan Bu Bintang, ikutan semangat, ikutan terharu ya dengan cerita-cerita dari awal sampai terakhir, apalagi yang terakhir ya dengan Bu Mega. Demikian podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk generasi muda Indonesia. Terima kasih Bu Bintang telah Sama-sama. hadir di Bagin Channel. Semoga banyak menambah manfaat untuk semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.